Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, sorof kedua dengan membaca kunci ilmu sorof. Hari ini kita masih di pendahuluan, melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu alat untuk menimbang. Ini sama dengan pengenalan ilmu sorof. Alat yang dipakai untuk menimbang adalah fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Itu ditulis bersambung, sebenarnya dipisah. Itu lebih bagus. Cuman karena fa bisa disambung dengan setelahnya, ain bisa disambung dengan sebelumnya dan setelahnya, lam bisa bersambung dengan sebelumnya juga, makanya ditulis bersambung. Jadi dipisah, kalau dipisah fa, ain, lam. Itu alat untuk menimbang. Fa itu namanya fa'ul kalimah. Ain itu namanya ainul kalimah. Lamnya namanya lamul kalimah. Jadi nanti setiap huruf pertama dari bangunan asli namanya fa'ul kalimah. Huruf kedua dari bangunan asli namanya ainul kalimah. Huruf ketiga dari bangunan asli namanya lamul kalimah. Dipahamkan? Ini untuk istilah sorfiyah, istilah sorof. Istilah sorof. Jadi setiap huruf pertama dari bangunan asli fa'ul kalimah. Setiap huruf kedua dari bangunan asli ainul kalimah. Huruf ketiga dari bangunan asli lamul kalimah. Lamul kalimah. Antum paham ini? Misalnya doroba, dot fa'ul kalimah, ro ainul kalimah, ba lamul kalimah. Itu nanti semuanya. Lihat ulama bahasa Arab memilih alat untuk menimbang kata dalam bahasa Arab sebanyak 3 huruf. Karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab adalah 3 huruf. Jadi dipilih 3 huruf karena kata terbanyak dalam bahasa Arab itu 3 huruf. Kalau kita melihat kosakata bahasa Arab terbanyak dalam kitab 3 huruf. 3 huruf. Iya. Yakni fiil yang bertasrif, yang memiliki pecahan kata, tidak kurang dari 3 huruf. Demikian pula isim yang mu'rab berubah, tidak kurang dari 3 huruf. Kalau antum lihat isim 2 huruf, pasti mabni. Paham kan? Kalau ada isim ini, 2 hurufnya, itu mabni. Iya, kalau mu'rab tapi 2 hurufnya, ketahuilah pasti ada penghilangan salah satu hurufnya. Jadi ada isim mu'rab, berubah harokatnya, bisa dhamma, fathah, kasroh, tapi hurufnya cuma ada 2, ketahuilah pasti ada 1 huruf hilang. Karena tidak ada isim mu'rab, isim yang berubah harokatnya 2 hurufnya. Tidak ada. Demikian pula fi'il. Fi'il kalau bertasrif, punya pecahan pasti paling sedikit 3 huruf. Kalau ada kata yang antum jumpai hurufnya ada 2 dan dia punya pecahan, ketahuilah pasti ada 1 huruf hilang. Antum paham ini? Atau antum jumpai 1 hurufnya tapi punya tasrif, ketahuilah pasti ada 2 huruf hilang. Paham pembahasan kita sekarang? Karena ini pernyataan dibangun nanti di atasnya banyak perkara. Kenapa ulama bahasa Arab pilih kalau mau menimbang kata yang dipilih 3 huruf? Alasannya karena fiil yang bertasrif terbanyak 3 huruf. Paham kan? Yang bertasrif. Kalau 2 hurufnya pasti tidak punya tasrif. Pasti tidak punya tasrif. Kalau ada fiil 2 hurufnya pasti tidak punya tasrif. Karena yang punya tasrif 3 huruf. Demikian pula di pembahasan isim, mu'rab, itu pembahasan nahwu. Kalau dia 3 mu'rab, pasti hurufnya ada 3 paling sedikit. Bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Kalau isim, bisa sampai 7 hurufnya. Dipahami ini kan? Kalau fiil 3, 4, 5, 6. Itu fi'il yang bertasrif.
Itu fi'il yang bertasrif. Ini pernyataan awal alasan kenapa mereka pilih 3 huruf sebagai alat untuk menimbang. Setelahnya cara menimbang. Cara menimbang. Jika kata yang ingin ditimbang semua huruf dalam bangunannya adalah asli. Jadi kalau kata yang ingin ditimbang, ya, semua huruf dalam bangunannya adalah asli, maka pertama, jika asli 3 huruf, ditimbang dengan wazan, yaitu timbangan fa, ain, lam, masih gundul. Kenapa gundul? Karena harokat dan sukunnya ikut yang ditimbang. Jadi jangan pernah memberikan harokat itu timbangan. Karena dia akan mengikuti harokat siapa? Yang ditimbang. Dipahami ini? Mengikuti harokat yang ditimbang. Seperti sekarang contoh sederhana. Jadi kita pakai menimbang fa, ain, lam. Kita tulis terpisah. Harokat fa, ain, lam nanti tergantung harokat 3 huruf yang antum mau timbang. Misal, ketika saya bilang ini kata. Ketika dia fi'il, maka bisa saja pasti pertama fathah, ketiga fathah. Yang kedua bisa ro, fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Ini kalau fi'il. Berarti kalau saya timbang ini kata, bisa saja doroba, berarti timbangannya apa? Fa'ala. Paham kan? Bisa saja doruba, berarti fa'ula. Bisa saja doriba, berarti fa'ila. Itu kalau fi'il. 3. Ini 1, 2, 3. Itu kalau fi'il. Kalau isim. Kalau ini kata doroba ini adalah isim. Maka kalau dia isim, huruf pertama bisa 3 harokat. Huruf pertama itu fa-nya kalau isim bisa 3 harokat. Bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Huruf kedua kalau itu isim, ain. Huruf kedua kalau itu adalah isim, maka bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, bisa sukun. Huruf ketiga di nahwu. Nahwu kan nanti memang dia dhammah, kasroh atau fathah. Kita tidak urus ini. Sorob sekarang kita urus. Jadi huruf kedua ini bisa saja dia sukun, bisa saja dia dhammah, bisa saja dia fathah, bisa saja dia kasroh. Dan yang anehnya ini mereka itu 3 kali 4. Tahu 3 kali 4 kalau isim. Hitungannya itu 3 kali 4. Artinya gini, kalau huruf pertamanya fathah, maka huruf kedua bisa di sukun, bisa di fathah, bisa di dhammah, bisa di kasroh. Artinya nanti kalau saya tulis fa'al, tulis ini dia ketika dia di fathah, maka dia bisa fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'lun. Kalau saya fathah di awal. Jadi ini bisa dorbun, dorobun, dorubun, doribun. Begitu maksudnya. Harokatnya. Kalau dia isim. Itu baru di fathah. Kalau dia di dhamma, harokatnya juga bisa 4. Bisa sukun, bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Jadi nanti bisa fu'ul, fu'al, fu'l, fu'il. Bisa. Kalau saya kasroh, fi. Dan itu terakhir. Kalau dia fi, maka bisa fi'ul, fi'al, fi'il, fi'il. Itu isim. Fi'ulun, fi'alun, fi'lun, fi'ilun. Dipahami nih? Berapa semuanya? Kalau dia di fathah, huruf kedua bisa 4. Bisa dhamma, bisa sukun, dhamma, fathah, kasroh. Berapa itu? 4 kan? Ini kalau saya dhamma, maka bisa dhamma, fathah, sukun, kasroh. Sudah berapa itu? 8. Kalau saya kasroh, maka bisa dhamma, fathah, sukun, kasroh. Sudah berapa itu?
12. Paham kan? Kemudian 12 ini mereka kurangi 2 karena tidak ada. Tidak ada isim fu'il, tidak ada. Karena itu fi'il. Fi'il majhul. Fu'ila. Fi'il majhul, tidak ada. Kemudian tidak ada fi'ul. Tidak ada fi'ul. Tidak ada kosakata dalam bahasa Arab yang isim fu'il. Tidak ada isim dalam bahasa Arab fi'ul. 14 kurang 2 berapa? Berapa tadi itu semuanya? 12 kurang 2 berapa? Artinya kalau isim 3 huruf pasti harokatnya hanya 10. Itu penelitian, orang sudah habiskan umur untuk itu. Paham ini? Karena kita sudah sorot tinggi ini. Jadi kalau isim dalam bahasa Arab tidak akan pernah, kalau dia 3 huruf pasti fu'ul, fu'al, fu'lun. Nah, fu'ulun, fu'alun, fu'lun. Tidak ada fu'ilun. Tidak ada fu'il. Kemudian fi'al, fi'alun, fi'lun, fi'ilun. Bisa. Fa. Bisa semua ini. Fa'lun, fa'ulun, fa'alun, fa'ilun. Itu isim. Dipahamkan? Kenapa kita kasih sukun itu? Karena bisa begini. Harokatnya nanti itu bisa 10. Paham alasannya? Paham alasannya kenapa disukun itu timbangannya? Karena nanti kalau dia di fathah, maka di sini bisa sukun, dhamma, fathah, kasroh. Nah, kalau dia di kasroh, maka bisa fathah, dhamma, sukun, kasroh. Kalau dia di dhamma, maka bisa fathah, dhamma, sukun, kasroh. Kemudian tadi antum kurangi saja 2. Dipahamkan? Jadi tidak ada isim yang berwazan bisul dan upil. Paham itu? Paham gitu? Saya ngomong. Tidak ada isim yang berwazan apa? Bisul, tidak ada orang suka bisul. Tidak ada fi'ul. Sama tidak ada apa tadi? Upil. Tahu je upil? Apa itu upil? Tahu je upil? Fu'il. Tidak ada fu'il. Nah, kan upil tuh. Tidak ada. Sudah ini, jelas. Jelas itu alasannya kenapa sukun. Jadi jangan pernah harokat itu wazan. Karena nanti harokatnya ikut siapa? Ikut yang ditimbang. Jadi jangan dibalik. Jangan hafal wazan dulu, baru cari yang mau ditimbang. Salah. Karena sekarang sistemnya dapat kata, kita timbang. Paham ini? Dapat kata, kita timbang. Jelas itu pembahasan? Jelas atau belum? Jelas ini? Nah, di sini tentunya kita sudah mulai tinggi menjelaskannya sudah seperti itu. Karena buku kedua. Sudah ya? Dipahami ini? Jadi jika kata yang ingin ditimbang, semua huruf dalam bangunannya adalah asli. Maka jika asli 3 huruf, tadi saya sudah contohkan asli 3 hurufnya fi'il. Sudah, ada berapa tadi asli 3 hurufnya fi'il? Cuman 3, jadi dia sedikit. 3, itu fa'al, fa'il, fa'ul. Kalau isim berapa tadi? Berapa tadi? 10. Tidak ada isim lebih dari 10 itu. Pokoknya kalau saya dapat isim 3 huruf dalam bahasa Arab, akan baca dengan 10 bentuk tadi. Itu tidak bisa keluar. Dipahami ini? Pasti itu 10 bentuk. Kalau huruf pertamanya fathah, maka huruf kedua pilihan saya hanya sukun, fathah, dhamma, kasroh. Kalau huruf pertamanya kasroh, maka pilihan saya yang kedua adalah fathah, sukun, kasroh. Tidak ada dhamma. Kalau huruf pertamanya dhamma, maka pilihan saya terhadap huruf kedua adalah fathah, sukun, dhamma. Tidak ada kasroh. Jadi jangan coba-coba ada kata huruf pertamanya dhammah isim ya. Terus kata kedua antum kasroh. Tidak ada. Kalau huruf pertamanya dhammah kemudian huruf keduanya tidak boleh kasroh. Dah? Jelas ini? Kalau ada
fiil. Kalau ada itu pasti siapa? Fiil. Lanjut. Jadi jika aslinya 3 huruf. Ini contohnya dalam bahasa Arab banyak. Itu tadi saya sudah gambarkan. 3 fiil, 10 isim. 10 isim. Iya. Ditimbang dengan wazan, timbangan fa, ain, lam. Kasih gundul. Jangan pernah bilang fa'ala. Karena tidak harus fa'ala. Dipahamkan? Fa, ain, lam. Jadi nanti kalau antum mengajar bilang fa, ain, lam. Dipahamkan? Ditimbang dengan fa, ain, lam. Contoh, doroba. Apa timbangannya? Fa'ala. Baru dikasih harokat. Karena dapat yang ditimbang, baru antum kasih harokat dan sukunnya. Fa'ala, amila, fa'ila, hasuna, fa'ula. Jadi ikut. Ini hanya sekedar 3 contoh. Iya. Berarti doroba. Dotnya apa itu? Fa'ul kalimah. Ro'nya. Ainul kalimah. Ba'nya. Lamul kalimah. Paham kan? Duduk. Sudah cukup? Lumayan? Alhamdulillah. Nanti bela lagi temanmu nah? Tah? Mubar? Alhamdulillah. Yang membela dikasih berdiri. Sekarang jika aslinya 4 huruf. Jika aslinya 4 huruf. Dan juga ulama bahasa, cuman tidak perlu kita kasih tahu ini. 4 huruf itu sebenarnya tidak akan pernah keluar dari beberapa pola saja. Mirip dengan isim tadi. Kalau 4 huruf asli. Kalau 4 huruf asli. Cuman di sini kita kasih saja yang fiil. Kalau dia polanya fiil, maka hanya 1 bentuk. Kalau polanya fiil, 4 huruf asli, maka hanya 1 bentuk. Apa itu? Antum sudah tahu di pengenalan. Fa'lala, tidak ada kedua. Isim juga tidak banyak 5 asli. Mereka hanya menukil ada 5 bentuk atau 6 bentuk saja. Kalau isim yang 3 huruf banyak, 10. Kalau isim 4 huruf juga sedikit. Juga sedikit. Itu pun sebagiannya diperselisihkan harokatnya. Diperselisihkan harokatnya dan sebagiannya hanya didapati beberapa kata saja. Sehingga sedikit isim yang 4 huruf asli. Sedikit isim yang 4 huruf asli. Makanya kita langsung fiil saja. Iya. Gimana itu cara menimbang? Maka tambahkan 1 huruf lam lagi. Kan tadi sudah ada 1 lam. Fa, ain, lam. Kalau kita menimbang 4 huruf asli, tambahkan 1 lam lagi. Berarti jadinya apa? Fa, ain, lam, lam. Begitu maksudnya. Jadinya fa, ain, lam, lam. Dipahami ini? Itu jadinya. Contoh. Dah, roja. Apa timbangannya? Fa, lala, dam, dama. Fa, lala, was, wasa. Fa, lala. Dipahami ini kan? Jelas kan? Dan nanti kalau isim, ada yang bentuknya fa'alala, tapi dibaca fa'alalun. Ya, seperti Ja'faru, fa'alalu. Kan sama tuh? Bedanya kalau isim akhirnya bisa dhammah. Kalau fi'il ya akhirnya fathah. Nanti ditasrif baru berubah. Nah baru berubah. Dan kalau isim ada juga yang di dhammah huruf pertama dan di dhammah huruf ketiga, fu'lul. Ada juga yang di kasrah huruf pertama dan ketiga, fi'lil. Jadi ada fa'lal, fu'lul, fi'lil. Itu sudah 3 bentuk. Sudah 3 bentuk. Dipahami ini kan? Iya. Ini bentuk-bentuk nanti yang kita akan dapat. Yang jelas, tidak akan pernah keluar dari pola fa, ain, lam, lam. Harokatnya ikut yang ditimbang. Harokatnya ikut yang ditimbang. Tidak keluar dari itu. Jadi kalau kita timbang, fa, ya, ain, lam, lam.
Ini harokatnya tergantung. Sekarang tadi kita cuma timbang dama, apa jadinya tadi? Fa'lala. Nanti ada kata dalam bahasa Arab, ya. Iya. Kata dalam bahasa Arab, harokatnya, ya. Sum. Apa berarti timbangannya itu? Sum. Apa timbangannya? Apa timbangannya? Fu'ulul. Tapi ini kata datang juga sim. Apa berarti? Apa itu? Fi'lil. Begitu jadinya. Nanti ini kan harokatnya doma akhir. Doma juga akhir. Ada juga kata Ja'faru. Ja'faru ini sungai kecil. Ja'faru sungai kecil, bukan nama orang. Bukan nama orang. Ja'faru. Apa timbangannya berarti? Apa? Fa'lalu. Jadi tergantung harokat dan sukunya itu di mana. Yang penting timbang dengan fa'ain lam. Kalau 4 huruf apa? Asli. Sama dengan model 3 tadi. Yang penting jangan diharokati timbangannya dulu. Sebelum dapat yang ditimbang. Karena harokat timbangan ikut yang ditimbang. Ikut yang ditimbang. Jelas pembahasan ini? Baik. Contoh timbangan di situ dahroja. Kita katakan huruf dalnya apa di situ? Fa'ul kalimah hanya, ainul kalimah ro'nya, lamul kalimatil ula. Tambahkan itu. Lam kalimah yang pertama. Kita katakan yang pertama kan ada berapa? Ada 2. Jadi bilang lam kalimah yang pertama. Jimnya lamul kalimatis tsaniyah. Lam kalimah yang kedua. Jadi bilang pertama kedua. Tetap lam. Lam pertama, lam kedua. Jelas ya? Semua kata 4 huruf antum bisa ngomong begitu. Contoh, Ja'faru. Jimnya apa itu? Antum bilang apa jimnya? Fa'ul kalimah. Ainnya? Fa'nya? Lamul kalimatil ula. Ro'nya? Apa? Iman? Jadi paham itu? Ja'faru. Jimnya? Fa'nya? Ja'faru. Fa'nya? Lamul kalimatul ula. Ainnya? Ainul kalimah. Ro'nya? Ngantuk? Kasih berdiri kok itu. Pergi tidur orang jelaskan. Lari setanmu. Lari. Jelas ini ya. Cara menimbang. Apapun katanya seperti itu. Anggaplah antum nanti dapat kata 4 asli. Apapun itu dapat kata langsung. Oh, tambahkan 1 lam. Apapun katanya. Apapun katanya. Misal, contoh ya. Ini contoh paling sulit yang mereka contohkan. Ya. Salko. 4 huruf asli ini. Salko. Salko artinya tidur terlentang. Tidur menghadap ke langit. Iya, itu namanya salko. Ini tahu? Ini bukan salto. Lain itu. Ini salko. Iya, salko. Sinnya apa kita bilang ini? Sinnya. Ini. Fa'ul kalimah. Kopnya. Lamul kalimatil ula. Lamnya ini. Ainul kalimah. Alifnya ini. Lamul kalimatut tsaniyah. Ini kalau kita dapat kosakata. Jadi semua antum ngomong begitu. Yang penting 4 asli. Paham caranya? Yang penting 4 asli. Jadi jangan lupa fa'ul kalimah, ainul kalimah. Lam yang pertama, lam yang kedua. Lam yang kedua. Paham kan? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Aman. Berikutnya lagi. Satu lagi.
Jika aslinya 5 huruf, ini yang terakhir, asli 5. Ini hanya terjadi pada isim. Ini catatan penting. Jika aslinya 5 huruf, ini terjadi hanya pada isim ya. Karena tidak ada fiil yang huruf aslinya 5 huruf. Tidak ada. Tidak pernah ada fiil asli 5 huruf. Kalau antum dapat fiil hurufnya ada 5, pastikan ada tambahan. Apakah tambah 2 atau tambah 1? Tergantung aslinya apa. Kalau aslinya 3 berarti tambah 2. Kalau aslinya 4 berarti tambah 1. Jelas kalau ada keterangan. Ini asli 5 huruf. Pastikan dia adalah isim. Itu pertama. Sekarang pertanyaannya, gimana cara timbangnya? Lihat. Maka ditambahkan 2 lam. Jadi kan sudah ada 1 lam di 3 huruf. Tambahkan 2 lam. Jadi lamnya sekarang jadi berapa? 3. Berarti nanti ada lam pertama, lam kedua, dan lam yang ketiga. Contoh. Safar jalun. Safar jalun. Paham kan? Iya. Ini kalau ditimbang, jadinya apa? Fa'al lalun. Ditasdid lam di situ karena ada 2 lam ketemu. Fa'al lalun. Terus keterangannya safar jalun, sinnya itu apa? Fa'ul kalimah. Fa'nya ainul kalimah. Ro'nya jimnya, lamnya. Begitu dia. Dan ini paling tingginya. Dan kosakatanya sedikit. Kosakata yang masuk di sini, kosakata 5 huruf asli sedikit. Hanya ada beberapa saja. Paling sering dicontohkan oleh ulama bahasa adalah ada jahmarisun. Ya. Jahmarisun. Berapa hurufnya itu? 5 huruf. Terus ada kirtobun. Ya, kirtobun. Ya. Ini juga 5 huruf yang biasa juga mereka contohkan. Jahmarisun, perempuan tua. Kirtobun itu yang di atas air yang hijau. Yang tumbuh di atas permukaan air. Yang hijau. Itu yang di sebelah. Enceng gondok. Itu namanya kirtobun. Kirtobun. Ada paham ini? Ini kosakata yang paling sering mereka contohkan. Sedikit. Sama ini yang di buku. Apa di buku contohnya? Safarjal. Iya, itu contoh-contohnya. Iya. Jadi jahmarisun, apa timbangannya? Ingat timbangannya. Fa, ain, lam, lam, lam. Jadi ada berapa lamnya? 3. Harokati itu sesuai dengan yang ditimbang. Jahmarisun. Ulang. Kirtobun. Ulang. Harokati sesuai itu. Pokoknya jangan buat dulu harokat timbangan, tapi lihat yang ditimbang. Paham Mursyid? Mursyid? Coba timbang ini Mursyid. Jahmarisun. Kirtobun. Kenapa fi'lalun? Jelas ini berarti? Ini sedikit kosakata dalam bahasa Arab, 5 asli. Iya, itu cara menimbang. Nanti tinggal diuraikan. Jahmarisun, jimnya fa'ul kalimah, haknya ainul kalimah, mimnya lamul kalimatul ula, ro'nya lamul kalimatul tsaniyah, shinnya lamul kalimatul tsalitsah. Itu paling pokok nama-namanya itu. Jelas ini pembahasan?
Ini kalau kita timbang semua asli. Kita cukupkan dulu sampai situ. Jadi ingat, kita agak perluas sedikit ini ya, supaya juga antum punya ya pengetahuan yang lebih. Kalau kita jadikan buku ini adalah buku pertama, tidak ada semua penjelasan tadi itu. Paham kan? Iya. Kalau seandainya ini jadi buku pertama, tapi karena ini buku kedua, maka kita sudah perluas lagi penjelasannya. Anda paham kan? Jadi tergantung orang yang belajar kita jelaskan. Iya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Iya. Bisa, tapi tambahan kan? Tambahkan juga di wazan. Itu sayyaratun. Semua asli itu. Nanti besok. Sayyaratun kan tambahan. Ada tambahan tasdid ya. Kan begitu. Jadi sayyaratun fa'alatun. Ya, itu kan nanti besok. Jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan, itu besok. Jadi ini semua timbangan asli. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Baik, yang berdiri semua ini yang bertanya ya. Tinggal satu sebentar lagi. Enggak. Jadi di buku ini hanya 3 contoh. Karena orang itu kalau kasih teori, 1 contoh, 2 contoh, 3 paling banyak. Tapi teorinya itu bisa dipraktekkan ke banyak. Karena tidak pernah kita batasi untuk contoh itu. Nah. Saudara yang berdiri, tidak ada pertanyaan tak? Kan teman tak 2 sudah ada? Tidak ada pertanyaan tak? Temannya mubar? Tidak ada, Ji? Tidak ada, Ji? Antum tidak bertanya kenapa saya berdiri? Tidak, Ji? Alhamdulillah. Adalah cerita ke depannya sama anak. Dulu itu saya belajar sama ustaz itu, nak kasih berdiri, Kak. Alhamdulillah. Ada sejarah, toh? Saudara. Jadi ada gunanya nonton. Nanti anak tanya, kenapa bisa kita berdiri dulu, Pak? Saya lihat buku. Bodoh betul ki. Alhamdulillah. Masa lihat ki buku, Pak? Kan saudara? Alhamdulillah. Tidak ada lagi nih? Sudah tidak ada? Kita cukupkan. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Masya Allah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.